Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Ummul Khairah Maya. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun, tergantung teman-teman kapan menonton video ini. Jadi di video kali ini aku akan berbagi kepada teman-teman 5 alasan kenapa kemudian aku memilih menjadi content creator. Penasaran? Tetap saksikan video ini sampai selesai ya. Alasan apa yang membuat aku memilih menjadi content creator? Tentu yang pertama dan yang paling utama kenapa aku memilih menjalani ini karena passion, teman-teman. Jadi aku menemukan passion aku sebagai content creator video. Aku menciptakan beberapa video di YouTube ataupun di Instagram yang itu awalnya memang berangkat dari kesukaan aku membaca puisi gitu. Jadi kalau dulu ketika aku masih SMA, membaca puisi itu hanya diekspresikan ketika kita mengikuti suatu audisi, jadi dari panggung ke panggung gitu. Tapi kalau sekarang aku mencoba memanfaatkan dunia digital gitu. Gimana caranya aku bisa tetap eksis dalam berpuisi dan dengan memanfaatkan dunia digital. So, aku membuat puisi-puisi melo, puisi-puisi baper yang bikin temen-temen mungkin meneteskan air mata gitu, itu di Instagram dan di YouTube gitu. Facebook juga ada sih, ada fanspage-nya. Jadi fanspage-ku itu namanya sesuai nama YouTube-ku, Ummul Khairah Maya. Kalau pengen nonton di YouTube, di Facebook juga ada. Itu yang pertama. Jadi alasan yang pertama itu karena itu memang passion. Dan kalau teman-teman mencoba menjadi content creator, bisa jadi ini salah satu jalan untuk teman-teman menemukan passion kalian itu apa. Jadi dengan kita mengeksplorasi kemampuan kita, mengeksplorasi kesenangan kita, siapa tahu itu bisa menjadi peluang kerja untuk masa depan kalian, ya nggak sih? So find your passion and start to make a content based on your passion, teman-teman. Bagi yang suka traveling, bolehlah bikin vlog. Bagi yang suka masak, boleh bikin tutorial memasak. Karena banyak sekali mama milenial sekarang membutuhkan referensi bagaimana sih cara memasak gitu ya. Apalagi mereka yang mungkin memang pada awalnya tidak terbiasa di dapur, kemudian berumah tangga dan mau nggak mau harus di dapur. Jadi mereka butuh banyak referensi untuk memasak buat suami tercinta, ya enggak? So, bagi yang suka masak boleh bikin konten tutorial memasak. Atau mungkin di sini ada yang suka desain grafis, jadi bisa dong bikin tutorial desain grafis. Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan informasi tentang itu. Based on your passion, teman-teman. Find your passion and make it a content. Oke, alasan kedua, aku ingin berbagi pengalaman, aku ingin berbagi pengetahuan, aku ingin berbagi ilmu, apa yang aku bisa, apa yang aku tahu kepada teman-teman semuanya. Jadi teman-teman digital aku itu masih, atau mungkin generasi bangsa berikutnya masih butuh referensi untuk membuat hal serupa atau mungkin hal yang lebih dari yang pernah aku lakukan gitu. Jadi buat konten itu adalah perihal berbagi, teman-teman. Karena sebenarnya ya khairun nas anfa'uhum linnas katanya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya, ya enggak? Jadi alasan yang kedua ini nih, berbagi pengetahuan kita kepada masyarakat digital, generasi berikutnya, generasi bangsa. Dan alasan yang ketiga, jelas dengan kita membuat konten sesuai dengan passion kita, kita secara tidak langsung akan menemukan network, akan menemukan circle sesuai dengan passion kita.
sesuai dengan jenis konten yang kita buat. Dan itu akan menciptakan circle-circle positif, teman-teman. Ini manfaatnya kenapa saat kita membuat konten dan banyak orang-orang yang mau berkolaborasi dengan kita untuk melakukan hal yang sama. So, ini akan menciptakan a new circle and positive circle for us. Jadi itu alasan ketiga. Dan alasan keempat alasan keempat, itu dapat mengasah kreativitas kita sebagai content creator atau mungkin sebagai manusia. Jadi menciptakan berbagai konten itu akan membuat kita membuat kita sering candu untuk melihat berbagai referensi yang ada di dunia digital untuk kita ATM, teman-teman. Amati, tiru, modifikasi. Jadi kita secara tidak langsung akan mencari berbagai informasi, berbagai referensi untuk kita ambil dan kita aplikasikan di konten kita. Sekaligus ini melatih, mengasah kreativitas kita berpikir dan membuat karya. Alasan yang kelima, ya gak sih? Jadi aku kali ini memberikan 5 alasan. Alasan yang kelima kenapa aku menjadi content creator. Tentu content creator itu menghasilkan sedikit about money. Jadi content creator itu tentu menghasilkan money, teman-teman. Dengan kita membuat karya, itu akan menjadi investasi masa depan kita, investasi pekerjaan yang secara tidak langsung untuk kita. Karena bagiku membuat konten itu adalah sampingan, adalah hobi, adalah hal yang mungkin tidak bisa aku tinggalkan karena aku suka melakukannya. So, secara tidak langsung aku dengan membuat konten sudah menabung untuk masa depan aku ketika YouTube aku di monetize, dapat iklan, atau mungkin ketika ada beberapa orang yang mengajak kerjasama untuk sponsor atau mungkin endorsement. Jadi ketika kita sudah memiliki banyak followers, banyak subscribers, ini akan menjadi investasi masa depan kita untuk mendapatkan money, teman-teman. So, banyak sekali sebenarnya mereka menggunakan alasan ini sebagai yang utama untuk membuat konten. So, no, jangan. Kalau kalian sudah money oriented di awal, jangan berharap kalian akan konsisten, akan continue untuk upload konten kalian. Kenapa? Karena membuat konten itu tidak semudah yang kalian bayangkan, tidak sesimpel dalam pikiran kalian, atau mungkin tidak sebanyak penghasilan yang kalian bayangkan itu. Kenapa? Karena kalau memulai dari YouTube ya, kita mungkin sekarang mungkin ya sudah ada peraturan baru, tapi ketika aku memulai YouTube dulu itu belum ada peraturan minimal 4.000 jam tonton dan 1.000 subscribers. Jadi untuk pemula, kalau misalkan udah money oriented, kalian akan terngos-ngos, kalian akan ngos-ngosan mengejar target untuk hal ini. Kalian gak akan enjoy dan gak akan menikmati konten ini gitu. Konten yang akan kalian bikin, passion yang akan kalian jalani. Jadi menurutku bikin konten itu karena memang kalian suka. Jadi suka menjalaninya tanpa tuntutan pun, tanpa disuruh pun kalian akan melakukannya. Jadi kalau money oriented duluan, jangan berharap akan konsisten ya, kecuali memang teman-teman punya tim dan itu bermaksud menjadikan konten creator video itu sebagai jalan utama, pertama dan satu-satunya kalian untuk mendapatkan money. Kalau aku pribadi, aku memilih untuk ini sebagai sampingan karena pekerjaan aku yang lain ada dan ini sebagai investasi masa depan aku untuk selalu berkarya karena emang passion. Kalau passion, balik lagi ke passion, balik lagi ke alasan pertama,
Kalau udah passion, gak bakal bosen melakukannya. Ya nggak? So, teman-teman, itu dia 5 alasan kenapa aku mau menjadi content creator. Kalau alasan kamu apa menjadi content creator? Boleh dong tulis di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng. So, thank you for watching. Thank you sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Dan nyalakan tombol loncengnya untuk menyaksikan video-video berikutnya. See you pada next video, teman-teman. Bye.